Yes, pemirsa, kembali bersama kami di Hidup Sehat. Tadi kita udah melihat tayangan, ternyata ada beberapa pilihan daging yang sedikit lemak ya. Iya, Dokter Dan bisa Edwards. mengontrol mungkin kesehatan kita termasuk mengurangi kolesterol ya. Iya, benar Intan. banget, Dokter Terkait Eka. pertanyaan tadi ya Intan, daging olahan sering mengkonsumsi dokter dapat meningkatkan kolesterol. Fakta atau mitos? Fakta. Fakta, Dokter. Fakta. Oh, kayaknya dari tadi fakta semua ya. Daging olahan itu, dagingnya itu dia bukan daging yang benar-benar lean. Dia ada campuran lemaknya. Nah, itu yang bisa menyebabkan kolesterol kita akan naik karena lemaknya lemak jahat. Lemak jenuh. Iya, iya. Ya, iya. itu. Iya, nah tapi dokter kan tadi kita sempat melihat ya tayangan-tayangan bahwa ada bagian-bagian daging yang lebih rendah lemak tadi. Nah, Ya. kalau misalnya kita mengolahnya dengan daging rendah lemak, itu seperti apa, dokter? Ya, boleh. Boleh saja daging rendah lemak. Tapi yang tadi saya bilang jangan terlalu sering. Tapi Anda mengolah daging segar, Anda olah menjadi makanan olahan. yang Ya. instan itu kan perlu diawetkan. Oh, Oke. dalam Salah konteks- satunya caranya garamnya dibanyakin. Ya, ya. Supaya lebih tahan lama. Supaya tahan lama. Iya. Kecuali mungkin langsung dimakan, langsung diolah ya. dokter Ya, ya, daging kemudian Anda panggang atau dibakar, silakan. Silakan. Tapi pilih daging yang rendah lemak, itu khas dalam biasanya. Oh, Oke, jadi kalau misalnya memang mau menyajikan anak-anak bisa ya, mungkin langsung diolah, Ya. tapi langsung dimakan ya mungkin Ya, dokter ya, ya, nggak diawetkan Nggak dengan diawetkan waktu dulu. lama. Ya, tapi tetap jangan sering-sering karena Oke. daging merah itu bukti penelitiannya banyak yang memicu kanker usus besar. Oh. Nah ini terkait Oke, dengan Intan, pencernaan dokter, ya? Benar-benar terkait dengan pencernaan ya dokter, ada fakta mitos. Iya. Nah, daging olahan meningkatkan resiko gangguan pencernaan. Fakta atau mitos dokter? Fakta. Fakta juga Fakta dokter. juga. Fakta. Selama Anda makan daging olahan tok tanpa dikonsumsi serat itu adanya di sayur, di buah, Buah-buahan ya. dia Iya. cenderung mengalami konstipasi. Oh. Konstipasi itu sulit buang air besar. Ya. Oh jadi ada gangguan juga dengan pencernaan tadi Ya, dokter juga ya. sempat bilang kan ke usus besar Ya, juga berpengaruh ya makanya dokter. sebaiknya kalau makan daging itu ada sayur-sayurnya, biasanya ada buncis gitu. Iya, Ya. kombinasi ya. Kombin dengan harus. serat. Harus ya, dokter. Seratnya dibanyakin. Iya. Nah dokter, ini kan ini ada fakta dan mitos berikutnya nih dokter. Dari tadi kan fakta terus, nah ini kita penasaran yang ini katanya dokter, bau mulut akan susah hilang kalau sering konsumsi daging olahan dalam jumlah yang banyak. Wah ini fakta atau mitos dokter? Itu mitos. Oh ini Oke, mitos. Tidak ada hubungan dengan bau mulut, tapi hubungannya dengan kesehatan. Kalau dia dicerna, kemudian diserap, masuk ke darah, nah itu yang berbahaya. Oke. Yang tadi saya bilang bisa memicu kanker, bisa meningkatkan tekanan darah, Iya, yang iya. ujung-ujungnya juga nanti Anda akan mengalami kegemukan. Obesitas. Dokter, idealnya berapa kali seminggu kita konsumsi daging? Daging? Iya. Sebaiknya sejarang mungkin. Sejarang mungkin itu maksudnya sebulan, jangan lebih lah dari 2 kali. 2 minggu sekali. Oke. Ya, tapi perbanyaklah sumber protein yang sehat. Apa? Ikan. Oh ikan nomor 1 pilihan nomor Iya. 1 ya? Iya, Betul, pilihan betul. nomor 2 apa? Ikan. Loh kok ikan juga Ketiga dokter? ikan juga dokter ya? Ketiga ikan yuk. Berarti yang disarankan ikan, Ikan ya? karena di ikan itu lemaknya lemak yang sehat. Iya, iya. Asam lemak omega Omega. 3. Setuju. Itu Oke. sehat buat tubuh Anda. Makanya saya bilang pilihan 1 ikan. Kepepet baru makan daging. Benar. Oke, kalau Oke, ayam dokter. dokter? Sama bagus, asal jangan makan sama kulitnya. Oke dokter, nah seperti kata dokter tadi ya ada trik nih katanya nih fakta mitos konsumsi daging olahan sebaiknya dikombinasi dengan makan alami yang tinggi serat. Atau mitos? Fakta ya tadi ya. Itu yang paling benar. Jadi Anda yang sebulan sekali atau sebulan 2 kali makan daging olahan, sebelumnya banyak makan buah dulu atau makan sayur atau dikombinasi. Iya. Lagi makan masukin sayurnya. Kenapa?
Karena serat itu yang akan mengganggu asupan-asupan zat berbahaya yang ada di makanan Oke. olahan ini. Nah tadi kan dokter bilang sebelumnya ya, Ya. itu kalau makan makanan kayak serat-serat buah-buahan dan sayur-sayuran ini sebaiknya memang sebelum mengkonsumsi Bukan makanan sebaiknya. Kalau Atau? kita ingin mencegah asupan satu zat yang kita makan agar terganggu oleh serat, sebaiknya sebelumnya. Oke. Kalau paling tidak pada saat makan dicampur Iya, makan iya. sayur gitu. Iya. Oh. Atau paling lama mungkin sejam setelah makan. Ya, Iya. jangan sejam. Selesai makan langsung makan buah dengan seratnya. Oke Intan. Oke Intan, langsung makan buah nih kita. Iya, langsung makan buah. Dokter, tapi ini gimana Oke. nih tipsnya dokter? Mungkin kan ada sebagian orang yang tidak bisa menghindari daging olahan. Nah tipsnya supaya mengkonsumsi daging olahan tapi juga tidak terkena penyakit-penyakit yang tadi udah kita jabarin dokter. Ya. Makan daging olahan sejarang mungkin. Itu Tips utama ya. yang pertama. Kalau saya menganjurkan sebaiknya tidak. Oh. Oke. Karena yang tadi saya sudah jelaskan resiko-resikonya. Dan kalaupun terpaksa Anda makan daging olahan, dicampur makanan yang tinggi serat. Tinggi serat itu sayur, buah, tapi makan buah kulitnya jangan dikupas. Kalau buah yang bisa dimakan kulitnya. Oke, jadi memang dikombinasi ya. Ya. Tapi kadang-kadang anak-anak tuh agak susah gampang ya dokter ya. Ya, memang anak-anak sekarang banyak yang nggak suka sayur. Yes. Ini jadi problem sebenarnya. Seringnya daging olahan malahan. Ya, makanya kalau Anda punya anak dari kecil sudah dibiasakan makan sayur, makan buah. Benar. Supaya apa? Nanti dia bisa makan sendiri, dia udah mengkombinasi. Sudah kayak sudah kenal Udah ya sama terbiasa. rasanya, udah terbiasa. Iya. Mhm. Nah, yang repot kan orang tuanya nggak mau ngelatih. Udah biar gampang, kasih aja nugget nasi putih. Nah, kan nggak terlatih dia. Iya. Akibatnya sampai besar dia nggak mau makan sayur. Iya, Ya, iya. ya. Kebiasaan. Ya, Dibiasakan kebiasaan. dari kecil ya dokter. Ya, Dokter kebiasaan. makasih banyak Dokter, terima kasih. Oke, makasih. Tadi Selalu sarannya tidak usah makan ya. Tidak usah makan ataupun tidak usah makan. Wah, tidak usah makan. Sejarah mungkin lah ya. Makasih dokter. Terima kasih dokter. Ya, mari. Oke Intan, nah selanjutnya ini kita akan membahas keterkaitan juga dengan hal tadi yaitu mengenai namanya obesitas. Nah itu dia dokter Eklas. Ini obesitas ini biasanya terjadi sama siapa sih, pria atau wanita? Penyebabnya apa dan bagaimana cara mencegahnya? Setuju. Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Sehat.